kita di tengah kegelapan, memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah pejang pendidikan, melangkah memberantas kejahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Sukriyadi, SPDI, mengajar di MI 10 Waton NW Semaya dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, sekaligus menjadi mahasiswa PPG Darjab 2023 Bid 2 di LPTK UIN Mataram dengan nomor peserta 3841370288060 dengan materi perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Dan sebelum kita melanjutkan materi, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Apakah kalian suka belajar sejarah walaupun itu sulit? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab? Nah, coba Aulia, coba dijawab. Suka, karena kita bisa mengetahui sejarah-sejarah daripada Nabi dan Rasul kita dari masa ke masa. Ya. Terus ada yang bisa menambahkan dari jawaban Aulia? Tidak ada. Berarti yang nomor 2, apakah kalian suka membaca buku sejarah walaupun kalian tidak belajar di dalam kelas? Nah, kira-kira, ayo siapa yang bisa menjawab?
Ayo. Nah, coba suratul Fajri. Sudah, selain itu tidak bisa mengenali kisah dan perjalanan Nabi dan sahabat beliau. Sudah dibaca Pak. Oh ya. Ada yang bisa menambahkan? Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, identifikasi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Terus yang kedua, menganalisis substansi dari strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, ya. Terus yang ketiga, mengevaluasi peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus indikatornya, ya. Kalau indikatornya, kalian bisa mengkaitkan misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Terus yang kedua, kalian bisa merumuskan ya tentang materi kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam, ya. Sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran. Materi dakwah periode Mekah. Subnya ada kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah periode Mekah, dan peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Untuk pembelajaran hari ini kita hanya membahas tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Zaman jahiliyah ini terdiri atas dua periode, yaitu jahiliyah periode pertama dan Semua sudah kita menyaksikan video tadi tentang pembelajaran, ya. Nah, sekarang kita berdiskusi masing-masing kelompoknya, ya. Saya bagi ya dengan dua kelompok saja. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kelompok 1. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 2. Oke. Ayo kalian kerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya. Diskusi kelompok kami mendapatkan kesimpulan materi sistem sosial dan ekonomi yang ada di Arab sebelum Islam. Mereka menyoroti pentingnya perdagangan dan konsep kehormatan dalam masyarakat Arab pra-Islam. Mereka menunjukkan bagaimana suku-suku dan iklan memiliki peran yang kuat dalam organisasi sosial. Sementara ekonomi didorong oleh perdagangan rempah-rempah, barang-barang burung, dan kerapan perdagangan. Diskusi mereka juga menyoroti peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perdagangan. Silakan, ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Apa peran utama dari sistem suku-suku dalam kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Vicky. Peran penting dalam kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam, setiap suku memiliki struktur sosial yang kuat dan identitas khusus. Mereka membentuk dasar bagi organisasi sosial, keamanan, dan pertahanan wilayah mereka. Suatu suku akan membantu anggotanya dalam banyak hal, termasuk perlindungan dari ancaman luar, berbagai sumber daya, dan menjaga adat dan tradisi mereka. Keberhasilan atau kehormatan suku sering diukur oleh seberapa
sudah kita mendengarkan hasil dari kelompok 1, kemudian kita akan menyaksikan kelompok 2 sekarang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kepercayaan dan mitos. Anggota kelompok 2 membahas kepercayaan dan mitos yang mendominasi kehidupan orang Arab sebelum Islam. Mereka menyoroti pentingnya pemujaan berbagai dewa dan dewi seperti Allah, Al-Lat, dan Al-Uzza. Mereka juga menunjukkan bagaimana ritual dan persembahan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Arab pra-Islam, termasuk perjalanan ke Ka'bah dan perayaan musim panas. Apakah ada yang mau bertanya dari kelompok 1? Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2, mohon didengar dengan baik. Bagaimana sistem kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam mencerminkan pluralisme agamanya? Itu saja, mohon dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mila. Sistem kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam menunjukkan pluralisme agama yang signifikan. Masyarakat Arab pra-Islam mengagungkan berbagai dewa dan dewi, termasuk Allah, Al-Lat, Al-Uzza, termasuk tempat suci seperti Ka'bah di Mekah menjadi pusat pemujaan dan peribadatan bagi berbagai kepercayaan. Ini mencerminkan keragaman spiritualitas dan kepercayaan agama yang dianut oleh suku-suku dan klan yang berbeda. Pluralisme agama ini memainkan peran penting dalam konteks perkembangan Islam, karena agama ini muncul berbagai monoteisme yang menegaskan keesaan Allah. Silakan dari kelompok 1, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdiskusi, menerima hasilnya, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Oke, kita akan mengerjakan LKPD. Nah, silakan ketua kelas untuk membagikan LKPD-nya. Silakan untuk mengerjakan LKPD-nya berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan. Mulai dari sekarang. Silakan kalau sudah selesai mengerjakan lembar LKPD-nya dikumpulkan. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, terlebih dahulu kita akan mengulang kembali apa yang pernah kita pelajari. Nah, dari sejarah kebudayaan Islam yang tadi tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Ada dampak-dampak positif dan negatifnya. Yang positif itu berupa berdagang, bertani, menghormati tamu, dan lain sebagainya. Kalau dari segi negatif, ada membunuh, merampok, berzina, dan lain sebagainya. Nah, di sini hal-hal yang perlu kita ikuti atau kita tiru dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagaimana yang diterapkan dalam profil P5RA. Di sini adalah tentang mengikuti rahmatan lil alamin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin besok kita lanjutkan kembali dengan membahas materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Dan kita akhiri saja dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Idron. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi